Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya atas nama Laili Khairatun Najwa dengan NIM 2213020030. Di sini saya akan buat video sebagai salah satu tugas komprehensif mata kuliah metodologi hukum Islam. Dalam video ini saya akan menjelaskan analisis usul fiqh terkait kebijakan negara yang membekukan sementara aset wakaf produktif demi stabilitas ekonomi. Masalah utama dari perspektif usul fiqh terletak pada pertarungan antara maslahah ammah dan maslahah khossah, serta pada batas kewenangan negara dalam melakukan takyid al-mubah. Wakaf secara hukum syariat adalah harta yang pokoknya harus dijaga dan manfaatnya terus mengalir. Ketika negara membukukan pemanfaatannya, muncul pertanyaan, apakah kebijakan tersebut masih sejalan dengan tujuan syariat wakaf atau justru pelanggarannya? Disinilah problem usul fiqhnya muncul. Metode istinbat yang saya gunakan dalam menganalisis kasus ini adalah maslahah mursalah yang dikaitkan dengan kaidah tasarruf al-imam manutun bi al-maslahah. Nah, metode ini saya pilih karena tidak ada nas yang secara eksplisit mengatur pembekuan wakaf oleh negara dan kondisi krisis ekonomi. Oleh karena itu, penentuan hukumnya sangat tergantung pada sejauh mana kebajikan tersebut benar-benar membawa kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan maqasid al-syariah. Selain itu, konsep takyid al-mubah juga digunakan untuk menjelaskan bahwa negara pada prinsipnya boleh membatasi sesuatu yang asal hukumnya mubah demi kemaslahatan masyarakat yang luas. Argumen utama yang mendukung kesimpulan hukum adalah bahwa stabilitas ekonomi negara termasuk maslahah al-ammah yang bersifat daruriyah karena berkaitan langsung dengan perlindungan harta dan keteraturan sosial. Nah, dalam kondisi ini, maslahah umum memang dapat didahulukan atas maslahah khusus, termasuk kepentingan mauquf alaih. Namun, pembatasan tersebut harus bersifat sementara, proporsional, dan tidak menghilangkan fungsi wakaf secara permanen. Jika pembekuan dilakukan hanya sebagai langkah darurat dan tetap menjamin bahwa manfaat wakaf akan kembali berjalan, maka kebijakan tersebut masih biasa dibenarkan secara usul fiqh. Meski demikian, argumentasi ini memiliki kelemahan dan keterbatasan. Nah, pendekatan maslahah mursalah sangat tergantung pada penilaian manusia terhadap apa yang dianggap maslahat. Hal ini pula membuka ruang subjektivitas dan potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh negara. Jika konsep maslahah digunakan tanpa batas yang jelas, maka wakaf yang sejatinya dilindungi syariat bisa dengan mudah dikorbankan atas nama kepentingan umum. Selain itu, tidak semua ulama sepakat menjadikan maslahah mursalah sebagai hujjah independen, terutama dalam kasus yang menyentuh hak-hak syar'i seperti wakaf. Sebagai alternatif, sebagian ulama mungkin menggunakan metode istishab. Dengan berpegang pada hukum asal, wakaf tidak boleh diganggu pemanfaatannya. Nah, dari sudut pandang ini, pembukuan wakaf dianggap bertentangan dengan status hukum asal, wakaf yang harus terus dimanfaatkan. Dari sudut pandang ini, pembukuan wakaf dianggap bertentangan dengan status hukum asal wakaf yang harus terus dimanfaatkan. Ulama lain bisa saja menggunakan pendekatan kias dengan mengkiaskan wakaf pada harta amanah yang tidak boleh dibekukan kecuali dengan alasan syar'i yang sangat kuat dan jelas. Ada pula yang menekankan maqasid al-syariah sehingga lebih ketat dalam membatasi interferensi negara. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pembekuan aset wakaf produktif oleh negara tidak bisa langsung dinilai boleh atau tidak secara mutlak. Secara usul fiqh, kebijakan tersebut bisa dibenarkan apabila benar-benar didasarkan pada maslahah ammah yang nyata, bersifat sementara, dan tetap menjaga tujuan utama wakaf. Namun, jika pembekuan dilakukan tanpa batas waktu dan menghilangkan manfaat wakaf, maka hal itu bertentangan dengan prinsip dasar syariat dan maqasid wakaf itu sendiri. Mungkin sampai sini penjelasan mengenai materi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.